seluruh iradah syariah pasti disukai, dicintai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak semua orang melakukannya. Buktinya banyak orang yang tidak sholat, banyak orang yang tidak ibadah, banyak orang yang Ramadan tidak saum, banyak orang yang punya kemampuan haji atau umroh, tapi dia tidak haji dan tidak umroh. Dan itulah karakter dari iradah syariah. Jadi kehendak Allah yang berupa syariat tapi belum tentu terjadi. Itu yang pertama. Nah, mencari ilmu termasuk iradah syariah, karena Allah mensyariatkan manusia untuk mencari ilmu, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi ini merupakan iradah syariah. Yang kedua, iradah kauniyah, kehendak Allah yang berupa kauniyah. Kauniyah itu apa yang terjadi di alam, dan ini berupa takdir, berupa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau iradah kauniyah pasti terjadi, tapi belum tentu disukai oleh Allah, belum tentu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh terjadinya perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat, itu iradah kauniyah. Itu adalah ketetapan Allah yang berupa takdir. Seseorang terjerumus dalam syirik, kufur, ataupun kemaksiatan, itu atas ketetapan Allah. Allah sengaja menyesatkan orang tersebut sebagai hukuman dari Allah atas kesalahan orang itu yang dilakukan sebelumnya. Jadi seseorang soleh atau salah disolehkan dan disalahkan oleh Allah. Kalau Allah ingin membuat orang itu soleh, Allah beri hidayah. Kalau Allah ingin membuat orang itu tersesat, Allah cabut hidayah dari dirinya. Allah menyatakan, "May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya, dan siapa orang yang disesatkan oleh Allah, maka tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Tapi ketika Allah menyesatkan seseorang, bukan berarti zalim, bukan berarti sewenang-wenang, tapi itulah keadilan Allah. Allah pasti punya alasan kenapa orang itu disesatkan. Seperti firman Allah, "Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Allah lebih mengetahui siapa yang layak disesatkan dan siapa yang layak diberi hidayah. Jadi jangankan Allah, manusia saja ketika menetapkan keputusan buruk pada diri orang lain, itu pasti ada alasan. Bukan karena kezaliman, bukan karena kesewenang-wenangan, bukan karena kebencian, tapi karena perilaku orang itu. Seperti guru umpamanya punya banyak murid, di antara murid ada yang dikasih nilai 10, ada yang 8, ada yang 5, ada yang 0. Apakah murid memberikan nilai seperti itu karena kezaliman? Bukan. Pasti karena perilaku orang itu, perilaku sang murid. Ada murid yang diluluskan, ada yang naik percobaan, ada yang tidak naik kelas. Yang tidak naik kelas, yang tidak lulus itu bukan karena kezaliman guru, tapi pasti karena ada alasan. Apa alasannya? Prestasi si anak yang memang tidak baik atau buruk. Kenapa prestasinya buruk? Pasti malas, ya. Pasti lebih banyak bermain daripada belajar.
Itu sikap seorang guru kepada para muridnya berbeda perlakuan karena berbeda sikap sang murid terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. Itu manusia. Kalau manusia memberi keputusan buruk kepada orang lain, pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diberi hidayah, siapa yang dicabut hidayah dari dirinya, siapa yang disesatkan, itu pasti berdasarkan sikap yang adil, bukan karena sewenang-wenang. Oleh karena itu, ada orang yang ditetapkan menjadi orang soleh karena diberi hidayah, itu karena prestasi atau amal baik orang itu. Ada juga orang yang Allah sesatkan pasti karena perbuatan buruk orang tersebut. Seperti contoh umpamanya, siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, itu sebagai balasan atas amal soleh yang dia lakukan. Contoh umpamanya, Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, berkatalah kamu dengan perkataan yang baik. Ini perintah. Apa akibatnya? Allah akan solehkan amal-amal kamu. Maksud Allah akan solehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqkum lil a'malis sholihah. Allah akan memberikan taufik kepada kamu karena untuk melakukan amal soleh. Jadi Allah memberikan taufik, memberi hidayah, itu reward, itu hadiah, itu balasan atas perbuatan baik berupa berkata yang baik. Jadi kata Allah, katakan olehmu perkataan yang baik, maka akibatnya Allah akan memberi hidayah kepadamu untuk beramal soleh. Jadi hidayah Allah berikan kepada orang yang sudah melakukan kebaikan berupa berkata yang baik. Berkata yang baik itu membaca Al-Quran, zikir, memberi nasihat, belajar atau mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semuanya qaulan sadida, ucapan yang lurus, ucapan yang baik. Akibatnya Allah kasih hidayah kepada orang itu. Itu contoh ayat. Nah, ayat-ayat lain banyak. Hadis contohnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kalian jujur, karena kejujuran yahdi. Yahdi itu memberi hidayah, mengakibatkan turunnya hidayah kepada albir. Albir itu kebaikan. Jadi kalau orang jujur, Allah berikan hidayah kepada dia untuk melakukan kebaikan lainnya. Hidayah melakukan kebaikan lainnya itu sebagai hadiah, reward, balasan dari Allah kepada orang yang berkata atau berbuat jujur. Begitulah, hidayah Allah berikan sebagai balasan. Sebaliknya, kalau perbuatannya buruk, maka Allah akan sesatkan orang itu, atau Allah cabut hidayah dari diri orang itu. Lanjutan hadis yang barusan, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Kata Syekh Al-Utsaimin, fujur itu dua maknanya. Pertama, al-wuqu' fil ma'asi. Yang kedua, al-khuruj minat ta'ah. Fujur itu makna pertama terjerumus ke dalam maksiat. Makna kedua, keluar dari ketaatan. Dua-duanya bermakna fujur. Dan fujur ini diakibatkan karena orang sebelumnya berdusta. Kata Nabi SAW, jauhi dusta. Karena dusta menjerumuskan pelakunya kepada fujur. Bisa berarti dia ini berhenti dari ketaatan yang selama ini dia lakukan. Dicabut hidayah,
dari diri orang itu oleh Allah, bisa berarti orang itu terjerumus dalam kemaksiatan yang sebelumnya dia belum pernah lakukan. Tapi karena berdusta, jadi berani melakukan perbuatan dosa lain. Karena berdusta, dia berhenti dari ketaatan yang selama ini dia lakukan. Dalam arti Allah cabut hidayahnya, Allah sesatkan dia. Allah menyesatkan dia sebagai hukuman bagi orang tersebut karena berdusta yang Allah larang, yang Allah haramkan. Jadi al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan, ya. Jadi kalau Allah menyesatkan seseorang pasti ada alasan, bukan karena kesewenang-wenangan, tapi sikap adil Allah. Karena apabila kejahatan tidak dihukum, itu tidak adil. Kalau keburukan tidak diberi sanksi, itu tidak adil. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia, pencopet, pencuri, penipu dibiarkan tidak kena sanksi, tidak kena hukum, maka tak akan ada ketenangan dalam kehidupan kita, tak ada kenyamanan dalam kehidupan kita. Adanya sanksi dan hukuman bagi para pelaku kejahatan itu sikap adil dalam kehidupan kita. Itu dalam kehidupan dunia. Apalagi dalam kehidupan agama, pasti sanksi hukuman ini mesti ada, ya, sebelum sanksi di akhirat nanti. Nah, itulah dua jenis irodah. Ada irodah syar'iyah, ada irodah kauniyah. Irodah syar'iyah adalah irodah atau kehendak Allah berupa syariat. Irodah kauniyah adalah irodah Allah yang berupa ketetapan Allah atau takdir Allah. Kembali kepada hadis yang di awal kita bahas. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari diterima dari Muawiyah radhiyallahu an bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan menjadikan orang itu faham tentang agamanya. Yang dimaksud kehendak Allah adalah ketetapan atau takdir yang Allah akan tetapkan bagi diri seseorang. Kalau Allah mau menetapkan kebaikan bagi seseorang, caranya adalah Allah akan memberikan pemahaman kepada orang itu tentang agamanya. Dari pemahaman agama ini lahir banyak kebaikan. Karena apa? Karena pemahaman atau ilmu tentang agama ini memberi dorongan yang kuat kepada dia untuk beramal. Karena ilmu adalah hidayah, baik hidayah irsyad ataupun hidayah taufik. Ya, siapa orang yang diberi ilmu, pertama dia memperoleh pencerahan, penjelasan lebih gamblang, lebih jelas daripada sebelumnya. Yang kedua, Allah beri hidayah kepada dia untuk berbuat, mengamalkan ilmu yang sudah dipahami dan diketahuinya. Maka dari amalan ilmu ini lahirlah banyak kebaikan, baik untuk mengamalkan untuk dirinya atau diajarkan, didakwakan kepada orang lain. Maka lahir banyak kebaikan dari diri orang ini. Makanya kalau Allah memberikan pemahaman kepada seorang tentang agamanya, berarti Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu. Allah menetapkan kebaikan bagi orang tersebut. Yang dimaksud dengan memudahkan atau memberikan pemahaman kepada orang itu adalah Allah mudahkan orang itu untuk memahami agamanya. Allah memberikan kemudahan untuk belajar, memberikan keinginan untuk thalabul ilmi, memberikan semangat yang besar untuk hadir dalam kajian-kajian. Allah mudahkan. Sebaliknya kata Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menerangkan hadis ini, siapa orang yang malam yatafaqqah fid din, siapa orang yang tidak mau belajar agama, tidak mau memahami agama, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang itu.
Caranya gimana? Caranya Allah halang-halangi orang itu, Allah persulit orang itu untuk belajar agama. Diberikan kesibukan dunia, saking sibuknya gak sempat ngaji, saking sibuknya gak sempat hadir kepada majelis pengajian, saking sibuknya gak pernah bisa baca buku atau tulisan tentang agama. Allah halang-halangi, akhirnya dia bodoh tentang agama. Akhirnya dia tidak paham tentang agama. Tidak paham tentang agama buruk, mengakibatkan dorongan hidayah untuk beramal kurang. Yang ada kecenderungan untuk berdosa, bermaksiat, melakukan kekeliruan, kesalahan, baik melalaikan perintah Allah ataupun melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya lahir banyak keburukan dari diri orang ini. Oleh karena itu, kalau umpamanya kita diberi kesibukan dunia sehingga nggak sempat kajian, kita mesti waspada. Jangan-jangan ini bukti bahwa Allah menginginkan keburukan bagi kita. Buktinya apa? Diberi halangan, diberi kesulitan untuk memahami agama, sehingga akibatnya kita tidak punya waktu untuk belajar agama. Oleh karena itulah, maka sempatkan diri kita untuk selalu hadir di kajian, mempelajari ilmu. Ngaji itu bukan kalau ada waktu luang, tapi ngaji itu harus meluangkan waktu. Kalau hanya ada waktu luang, kalau waktu luang nggak pernah ngaji. Tapi kalau kita meluangkan waktu sesibuk apapun, kita tetap agendakan, alokasikan waktu untuk belajar, maka itu merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Karena itulah, maka jangan abaikan kajian, jangan abaikan ilmu, karena ilmu adalah sumber kebaikan. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim menyatakan, ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa thamratul ilm, wa ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahl. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang berisi pujian kecuali itu buah dari ilmu. Allah memuji orang beriman, beramal soleh, bertakwa, bersabar, berbuat kebaikan. Allah puji, itu lahir atau sebagai buah dari ilmu. Kenapa orang bertakwa, bersabar, berbuat kebaikan? Itu karena ilmu. Dan tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mencela kecuali itu buah dari kebodohan. Allah mencela kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat, syahwat, subhat. Itu Allah cela. Allah cela perbuatannya, Allah cela orangnya, dan semuanya itu merupakan buah dari kebodohan. Jangan biarkan diri kita bodoh, tapi pacu diri kita untuk menjadi orang yang berilmu. Sisihkan waktu, luangkan waktu untuk belajar, bukan menunggu waktu luang untuk belajar, karena ini menyangkut keselamatan kita dunia, akhirat, lahir, batin, diri pribadi dan keluarga kita, ya. Sudah habis waktu yang kita miliki, sekarang sudah 5:30 pas. Jadi sengaja saya habiskan biar tidak ada pertanyaan. Apa pertanyaan ribut, ya. Cukup sampai di sini saja, dan untuk selanjutnya kita dipersilakan untuk sarapan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.